Good morning anak-anak ser yang kelas 3. Nah, sebelum kita memasuki materi mata pelajaran PJOK kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ser, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang senam lantai. Nah, anak-anak ser, apakah anak-anak ser sudah mengetahui bagaimana itu contoh dari senam-senam lantai? Dan apakah anak-anak ser sudah pernah melakukan namanya senam, yaitu senam lantai? Nah, anak-anak ser yang belum mengetahuinya, mari kita bahas bagaimana senam lantai. Senam lantai ya anak-anak ser ya, adalah senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Contoh dari gerakan senam lantai anak-anak ser, yang pertama itu ada sikap lilin, ada kopstand, ada guling depan dan guling belakang. Hari ini kita akan membahas bagaimana contoh dari gerakan senam lantai yaitu sikap lilin dan kopstand. Nah, sebelum kita memasuki namanya gerak dari senam lantai, sebaiknya kita melakukan namanya pemanasan terlebih dahulu. Nah, di dalam pemanasan anak-anak saya ada namanya gerak statis dan ada gerak dinamis. Apa itu gerak statis? Gerak statis atau pemanasan statis yaitu pemanasan yang dibentuk peragangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah, yaitu dari kepala sampai ke kaki ataupun sebaliknya ya anak ya, dari kaki sampai ke kepala. Nah, untuk pemanasan ini berbentuk statis. Ini bertujuan untuk menyiapkan otot untuk melakukan kerja yang lebih berat agar tidak terjadi namanya kram ataupun cedera otot, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemanasan statis ini harus dilakukan dengan benar anak-anak ser, agar otot-otot benar-benar terlentur atau terulur sempurna dan untuk menghindari namanya cedera yang disebabkan karena penguluran otot yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh yang semestinya. Jadi untuk gerakan pemanasan ini anak-anak ser ya, bertujuannya untuk menyiapkan otot-otot kamu untuk bekerja yang lebih berat agar tidak terjadi namanya cedera pada otot. Nah, untuk gerakan ini kamu lakukan dengan serius anak-anak ser ya. Baik, yang selanjutnya ada namanya gerak dinamis. Gerak pemanasan dinamis ini yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Contoh anak-anak ser yang sering anak ser lakukan ini yaitu pemanasan dinamisnya yaitu gerakan menengok kepala ke atas dan ke bawah. Dia itu memakai hitungan anak ser untuk dari pemanasan dinamis ini. Seperti senam dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kepala itu menengok ke atas, kepalanya ke atas ya anak ser ya. Dihitung dia. 1, 2 ke atas, ke bawah lagi. 1, 2. Begitu ya anak ser ya. Lalu ada juga gerakan menekuk pendek panjang pada tangan atau gerakannya atau dikombinasikan dengan bongkok jongkok bongkok tegak yang ya. Pemanasan ini bentuk ini dimaksud untuk melemaskan otot-otot yang kaku, apalagi yang berada di sendian anak-anak ser itu sangat baik dilakukan karena untuk melemaskan otot-ototnya dan sendi-sendi yang ada pada tubuh kamu agar tidak kelihatan kaku. Baik, kita akan masuk bagaimana gerak dari kopstand. Nah, dapat kamu perhatikan gambarnya anak ya. Untuk gerakannya yang pertama itu langkah pertama ialah badan kamu dibungkukkan terlebih dahulu. Dapat kamu lihat ya anak ya. Gunakan kedua tangan serta dahi untuk menumpu di atas lantai ataupun matras kamu ataupun tempat tidur. Yang kedua, usahakan kedua tangan dan dahi menghasilkan pola segitiga sama sisi. Sudah kamu ketahui bagaimana pola segitiga sama sisi anak ser?
Nah, perlu kamu pelajari itu ya anak dasar ya, untuk bagaimana sih gambar dari pola segitiga sama sisi. Pasti kamu sudah mempelajarinya di matematika bersama Miss Priska. Yang ketiga, kemudian kepala diposisikan di depan pas dengan membentuk pola segitiga. Yang keempat, lalu kaki dijalankan ke depan dengan perlahan ya anak dasar ya. Yang kelima, kuatkan otot perut saat tulang punggung lurus dan tarik nafas. Setelah itu, salah satu kaki diangkat ke atas dengan lurus, disusul dengan kaki lainnya. Ya, yang pertama itu yang perlu kamu perhatikan itu keseimbangan kamu. Terus, yang selanjutnya kaki kamu lurus dulu ke atas anak dasar. Satu kaki dulu. Habis itu, sudah lurus menurut anak dasar, baru lanjutkan ke kaki selanjutnya. Ya, untuk gerakan kopstand ini kamu lakukan di dinding bisa juga. Ya, anak dasar ya, bersandar di dinding ya, dan perlu juga pengawasan dari orang tua ya. Selanjutnya bagaimana sikap lilin. Nah, dapat kamu perhatikan sikap lilin hampir sama ya nasarnya dengan gerakan kopsten tadi ya kan, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Dapat kamu perhatikan juga anak nasar, di bawahnya itu ada yang dibantu dari orang tua ataupun gurunya. Nah, dapat kamu perhatikan tuh anak nasar, bagaimana orang tua ataupun teman ataupun guru kamu, bagaimana untuk memposisikan kaki kamu untuk lurus ke atas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, anak nasar, langkah awal yang harus kamu lakukan adalah tidur terlentang terlebih dahulu. Kedua kaki lurus rapat. Sedangkan untuk kedua tangan kamu lurus berada di samping kanan dan kiri badan kamu. Yang kedua, pandangan kamu lurus lagi ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan pinggul dibantu dengan kedua tangan kamu untuk dorong kaki ke atas. Kaki harus rapat ya anak ya, tidak terbuka ya anak ya, tidak bengkok, tidak ke belakang, tidak pokoknya dia harusnya lurus dan rapat ya anak ya. Nah, pastikan jika kaki kamu dan pinggul kamu kalian lurus. Nah, dapat kamu perhatikan anak saya, pastikan jika kaki dan pinggul kamu kalian lurus. Setelah itu jaga keseimbangannya. Yang ketiga, saat melakukan pendaratan atau menurunkan kaki secara perlahan, hal tersebut agar tidak terjadi namanya cedera pada tulang punggung ataupun tulang pinggul kamu. Makanya untuk anak-anak melakukan gerakan-gerakan senam ini di matras ya nasar ya, harus beralaskan matras ataupun alas yang dimana anak-anak itu tidak cedera ya nasar ya, tidak cedera, tidak sakit pada saat menjatuhkan badan anak-anak apabila tidak tahan untuk gerakannya ya nasar ya. Yang paling utama anak nasar yang untuk alasnya itu kalau bisa kamu lakukan di atas tempat tidur, karena untuk mengurangi namanya cedera ya nasar ya, cedera otot ataupun cedera tulang. Oke, untuk setiap gerakan ini ya nasar ya kamu lakukan ya nasar ya, kamu latih di rumah dan selalu didampingi oleh orang tua ataupun kakak ataupun abang kamu ya anak ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Silahkan kamu catat kembali materi ini ke buku catatan kamu. Silahkan kamu latih-latih di rumah untuk gerakan sikap lilin dan kopstand. Tuhan memberkatimu.